Pernahkah kamu ditinggalkan di saat kamu paling membutuhkan seseorang? Di saat perutmu membesar, harapanmu menipis, dan dunia seolah menertawakan. Inilah kisah seorang wanita yang dibuang oleh suaminya saat sedang hamil tua. Tapi siapa sangka, perempuan yang dulu menangus di pinggir jalan itu, kelak berdiri di atas panggung kesuksesan, membawa nama baik yang pernah diinjak-injak. Karena ketika manusia menolakmu, Allah justru sedang menyiapkan kejutan terindah untukmu. Malam itu hujan deras mengguyur kota kecil di pinggiran Jawa Barat. Di sebuah rumah kontrakan sempit, terdengar suara tangisan seorang perempuan. Rina, dengan perutnya yang besar 9 bulan, berdiri di depan pintu sambil membawa koper lusuh. Air matanya bercampur dengan air hujan yang menetes dari atap bocor. Di depannya berdiri Bagas, suaminya, dengan wajah dingin dan tatapan tajam yang dulu pernah membuatnya jatuh cinta. "Bagas, tolong jangan usir aku." Suara Rina bergetar. "Aku sebentar lagi melahirkan. Aku nggak punya siapa-siapa selain kamu." Bagas menarik nafas panjang, lalu menatap ke arah lain. "Aku capek hidup miskin, Rin. Aku pengen mulai dari nol. Tapi bukan sama kamu. Aku udah gak cinta lagi." Kalimat itu terasa seperti pisau yang menusuk dada Rina. Tangannya gemetar memegangi koper. "Bagas, aku istrimu. Anak ini darah dagingmu." Namun sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, pintu tertutup keras di depan wajahnya. Rina terdiam. Dunia seperti berhenti berputar. Suara hujan yang menimpa genting berubah jadi dentuman menyakitkan di telinganya. Ia terduduk di tanah becek, memegangi perutnya yang mulai terasa nyeri. Tanpa arah, ia berjalan di bawah hujan. Tak ada tempat untuk pulang. Orang tuanya sudah lama tiada. Dan keluarganya tak lagi mau menerima karena pernikahan yang dulu ia paksakan demi cinta. Setiap langkah terasa berat. Setiap tarikan nafas disertai rasa sakit. Hingga akhirnya, di bawah lampu toko yang sudah tutup, ia berhenti. Koper kecilnya jatuh, tubuhnya menggigil. Sambil menatap langit yang gelap, Rina berbisik lirih. "Ya Allah, kalau memang aku harus melewati ini sendirian, tolong kuatkan aku. Jangan biarkan anakku lahir tanpa kasih, meski aku kehilangan segalanya." Di tengah dingin dan derasnya hujan malam itu, seorang wanita hamil tua berdiri sendirian. Dibuang, tapi belum kalah. Karena di balik tangisnya, mulai tumbuh kekuatan yang belum ia sadari. Fajar mulai menyingsing, tapi hujan belum juga reda. Rina masih bersandar di bawah emperan toko. Tubuhnya menggigil, napasnya tersengal. Perutnya terasa nyeri luar biasa. Ia tahu waktunya melahirkan sudah sangat dekat. Namun, di sekelilingnya tak ada siapapun yang bisa dimintai tolong. Sampai akhirnya seorang perempuan paruh baya lewat sambil mendorong gerobak sayur. Namanya Bu Aminah. Ia terkejut melihat sosok Rina yang pucat dan lemah. "Ya Allah, Nak, kamu kenapa?" Serunya panik, segera menurunkan payung dan memegangi tubuh Rina yang hampir roboh. Dengan tenaga seadanya, Rina berbisik lirih. "Saya mau melahirkan, Bu." Tanpa berpikir panjang, Bu Aminah memanggil becak dan membawa Rina ke rumah bidan di ujung gang. Beberapa jam kemudian, tangisan bayi memecah keheningan subuh. Seorang bayi perempuan mungil lahir dengan wajah bersih dan suara lantang. Rina menatapnya sambil menangis, bukan karena sakit, tapi karena bahagia. "Namamu Alia," ucapnya lirih. "Kamu cahaya hidup ibu. Sekalipun dunia menolak kita, ibu gak akan pernah menyerah." Bidan dan Bu Aminah tersenyum haru melihatnya. Mereka tahu bayi itu lahir bukan dari rahim yang nyaman,
tapi dari hati yang penuh luka dan doa yang tak pernah padam. Beberapa hari kemudian, Bu Aminah menawarkan Rina untuk tinggal bersamanya. "Rumah saya kecil, tapi masih ada tempat buat kamu dan bayi itu," katanya tulus. Sejak hari itu, hidup Rina perlahan berubah. Ia membantu Bu Aminah berjualan sayur di pasar sambil menggendong Alia dalam kain jarik. Walau tubuhnya lelah dan tatapan orang sering merendahkan, Rina tak peduli. Setiap malam, ia menatap wajah Alia yang tidur di pangkuannya, lalu berbisik lembut. "Anakku, kita memang memulai dari nol, tapi suatu hari nanti, Ibu janji kamu akan lihat bagaimana Allah mengubah air mata ini jadi kekuatan." Dan dari pasar yang sederhana itulah, kisah kebangkitan Rina dimulai. 3 tahun berlalu. Rina kini sudah terbiasa dengan rutinitas paginya. Bangun sebelum subuh, menyiapkan sarapan sederhana untuk Alia, lalu membantu Bu Aminah berjualan di pasar. Wajahnya mulai berseri, meski tangannya kasar dan kulitnya legam terbakar matahari. Di pasar, Rina dikenal sebagai perempuan tangguh yang selalu tersenyum. Setiap kali ada pembeli yang datang, ia menyambut dengan ramah. "Mau sayur segar, Bu? Ini baru datang dari kebun." Keringat yang menetes dari dahinya seolah jadi saksi betapa kerasnya perjuangan seorang ibu yang berjuang tanpa suami. Suatu pagi, seorang pelanggan tetap bernama Ibu Ningsih, pemilik warung makan di dekat pasar, memperhatikan cara Rina melayani pembeli. Ia kagum melihat ketelatenan dan kejujuran Rina. "Rina, kamu gak mau kerja di warung saya? Gajinya gak besar, tapi lebih tenang dari di pasar," katanya lembut. Rina sempat terdiam. Ia menatap Alia yang sedang bermain di pojokan, lalu mengangguk pelan. "Saya mau, Bu, asal bisa tetap dekat sama anak saya." Hari pertama bekerja di warung itu, Rina belajar banyak hal baru. Ia belajar menakar bumbu, mencatat pesanan, bahkan menghitung modal dan keuntungan. Setiap kali warung sepi, ia mencatat angka-angka di buku kecil pemberian Bu Aminah. Di sanalah benih mimpinya tumbuh. Ingin punya warung sendiri. Malam hari, setelah Alia tidur, Rina menatap langit-langit kamar dan berbisik. "Ya Allah, dulu aku cuma bisa bertahan hidup, tapi sekarang aku ingin lebih. Aku ingin membahagiakan anakku dan membuktikan bahwa perempuan yang ditinggalkan masih bisa berdiri." Ia tak tahu, perjalanan panjang baru saja dimulai. Dan dari warung sederhana itulah, cahaya pertama dalam hidup Rina perlahan mulai menyala. Waktu berjalan cepat. 4 tahun berlalu sejak Rina pertama kali bekerja di warung milik Ibu Ningsih. Kini, ia sudah mahir memasak, melayani pelanggan, bahkan mengatur jalannya usaha. Tapi di hatinya, satu mimpi terus tumbuh, punya warung sendiri. Dengan uang hasil tabungan dan sedikit bantuan dari Bu Aminah, Rina memberanikan diri membuka warung kecil di pinggir jalan. Warung itu sederhana, hanya papan kayu, meja panjang, dan atap seng seadanya. Di depannya tergantung papan bertuliskan tangan, "Warung Nasi Alia." Setiap pagi, Rina memasak dengan penuh cinta. Ia tak sekadar menjual nasi dan lauk, tapi juga kehangatan. Pelanggan pertama datang karena rasa penasaran, tapi mereka kembali karena rasa yang jujur dan pelayanan yang tulus. "Masakannya enak, Bu. Rasanya kayak masakan rumah," kata seorang sopir truk sambil tersenyum. Dalam waktu beberapa bulan, warungnya makin ramai. Rina mulai bisa menggaji 1 karyawan, membeli kulkas kecil, dan menambah menu. Ia belajar cara promosi dari pelanggan muda yang mengajarinya membuat akun media sosial. Foto-foto sederhana warungnya mulai viral di grup komunitas kota. Namun di balik semua itu, cobaan datang kembali. Suatu sore, ketika warung baru saja tutup, seseorang muncul di depan pintu. Bagas. Wajahnya kusut,
Pakaiannya kumal. "Rina, aku salah. Aku kehilangan segalanya. Aku cuma punya kamu dan Alia." Rina memandangnya lama. Air matanya menetes. Tapi bukan karena cinta, tapi karena luka lama yang kembali terasa. "Waktu aku minta tolong dulu, kamu buang aku, gas. Sekarang, aku nggak bisa balik ke masa itu lagi." Malam itu, Rina menutup pintu perlahan. Di baliknya, hatinya bergetar, bukan karena lemah, tapi karena ia akhirnya kuat. Warung kecil itu bukan sekadar tempat jualan, tapi simbol dari seorang wanita yang berhasil bangkit dari reruntuhan hidupnya. Tahun-tahun berlalu, warung nasi Alia kini bukan lagi warung kecil di pinggir jalan. Rina sudah memiliki tempat yang lebih luas, dengan belasan pegawai yang bekerja dengan senyum tulus. Ia dikenal di lingkungannya sebagai sosok inspiratif, wanita yang bangkit dari keterpurukan. Suatu hari, sebuah undangan datang dari Dinas Koperasi dan UMKM daerah. Rina diundang menjadi pembicara dalam seminar Perempuan Tangguh Indonesia untuk berbagi kisah perjuangannya. Ia sempat ragu. "Aku cuma orang biasa, Bu Aminah. Apa pantas berdiri di depan banyak orang?" Bu Aminah tersenyum lembut. "Justru karena kamu orang biasa, kisahmu luar biasa." Hari itu pun tiba. Rina tampil dengan busana sederhana dan kerudung krem. Suaranya tenang, tapi setiap kata yang keluar penuh makna. "Saya pernah dibuang saat hamil tua, ditinggalkan tanpa arah. Tapi saya belajar, kalau manusia meninggalkanmu, itu bukan akhir dari segalanya. Kadang Allah hanya ingin kita bergantung sepenuhnya padanya." Tepuk tangan riuh menggema memenuhi aula. Namun di antara kerumunan, ada satu wajah yang membuat Rina tertegun. Bagas. Ia duduk di barisan belakang, menunduk dengan mata berkaca-kaca. Wajahnya tak lagi angkuh, melainkan penuh penyesalan. Setelah acara usai, Bagas menghampiri Rina dengan langkah gontai. "Rin, aku bangga sama kamu. Maafkan aku menyesal ninggalin kamu dulu." Rina menatapnya lembut. "Bagas, aku udah maafin kamu sejak lama. Tapi maaf bukan berarti aku mau kembali. Hidupku udah damai sekarang." Bagas menunduk, air matanya jatuh. Sementara Rina berbalik, melangkah pergi dengan kepala tegak. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar bebas. Bukan dari ikatan pernikahan, tapi dari rasa sakit yang dulu membelenggu. Hari itu, dunia seolah berbalik. Yang dulu membuang, kini menyesal. Dan yang dulu ditinggalkan, kini bersinar paling terang. 5 tahun berlalu sejak seminar itu. Kini, warung nasi Alia telah berkembang menjadi rumah makan besar dengan beberapa cabang di kota-kota sekitar. Di depan pintu utama terpajang papan nama bertuliskan indah, dari air mata menjadi rasa syukur. Rina duduk di ruang kerjanya yang sederhana, menatap foto lama dirinya bersama bayi kecil di bawah hujan. Saat dunia seolah menolaknya, ia tersenyum tipis. "Kalau bukan karena masa itu, aku gak akan sampai di titik ini," gumamnya pelan. Yang membuatnya bahagia bukan sekadar kesuksesan, tapi karena kini ia bisa menolong banyak orang. Sebagian besar pegawainya adalah ibu tunggal, janda, atau perempuan yang dulu juga kehilangan harapan. Ia memberi mereka pekerjaan, tempat tinggal, bahkan dukungan moral. Kerja di sini bukan cuma soal masak, tapi soal bertahan hidup dengan hati yang bersih. Ucapnya setiap kali menyambut karyawan baru. Alia kini tumbuh menjadi gadis berprestasi. Ia kuliah di Fakultas Kedokteran, mengikuti jejak doa ibunya yang ingin melihatnya jadi orang berguna. Setiap kali pulang, Alia selalu memeluk ibunya erat. "Bu, aku bangga banget sama ibu. Ibu bukan cuma ibu terbaik, tapi juga pahlawan hidupku." Rina tersenyum, menatap wajah anaknya dengan mata berkaca-kaca. "Nak, jangan pernah takut jatuh. Karena kadang,
Allah sengaja menjatuhkan kita supaya kita tahu bagaimana rasanya berdiri lebih kuat. Malam itu, setelah menutup rumah makan, Rina berjalan ke teras. Angin malam berhembus lembut membawa ketenangan. Ia menatap langit dan berbisik, "Terima kasih ya Allah, karena dari luka yang paling dalam, Engkau tumbuhkan kekuatan yang paling indah." Kamera seolah menyorot wajahnya yang tenang. Perempuan yang dulu dibuang, kini berdiri sebagai simbol harapan. Karena sesungguhnya, saat manusia meninggalkanmu, Allah sedang menyiapkan jalan yang lebih mulia untukmu.